Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Dan tetap bersama Bung Meldi Rendra. Apa kabar Bung Meldi? Baik, Bung Firdaus. Sedikit mengutip peristiwa-peristiwa global dalam politik ya, atau dalam demokrasi di negara-negara, terutama di negara maju, Bung Firdaus. Anak muda nih memang partisipasinya rendah ya. Jadi di beberapa negara tuh problem anak muda nih dalam pemilu-pemilu yang mereka lakukan itu mereka nggak datang ikut nyoblos ya, mager di rumah nggak datang ikut nyoblos. Tapi kita berharap di Indonesia peristiwa itu nggak terjadi, Bung Firdaus, karena itu sebenarnya membahayakan dalam sistem pemilihan presiden secara langsung. Karena representasi suara rakyat atau suara people gitu ya, itu kalau dia nggak datang itu sebenarnya tidak 100% atau tidak secara mayoritas mewakili suara yang dikehendaki oleh rakyat banyak, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat salah satu kekhawatiran di dalam siklus demokrasi, dalam pemilihan baik itu legislatif, parlemen, ataupun juga pemilihan pemimpin, baik itu presiden atau yang lain, gitu ya, tingkat partisipasi yang rendah. Nah, kalau kita lihat di dalam beberapa dasar terakhir, ya, dalam beberapa puluh tahun terakhir ya, negara-negara yang relatif matang, sudah demokrasinya di Eropa atau di Amerika, ya tingkat partisipasinya sebenarnya relatif makin rendah, makin turun, begitu pada kisaran 60 mungkin ya. Bahkan ada beberapa sudah hampir setengahnya saja gitu. Dan salah satu yang terbesar dari tingkat partisipasi itu terjadi ya penurunan partisipasi dalam pemilihan itu terjadi pada suara-suara generasi muda, Bu Meli. Jadi generasi mudanya semakin apatis, tidak melihat bahwa pemilu adalah bagian dari memperjuangkan ide-ide pembangunan atau perubahan, atau bisa juga banyak dari pasangan-pasangan calon yang muncul yang berkontestasi itu tidak mewakili aspirasi atau keinginan mereka begitu. Nah, saya pikir ini juga bisa menjadi sebuah sinyalemen untuk bangsa Indonesia, untuk pemilu Indonesia 2024 nanti, terutama pemilu presiden. Apakah nanti bisa juga mendorong partisipasi publik yang semakin tinggi? Kalau kita gunakan baseline 2019 ya, partisipasi pemilih untuk pilpres itu hampir 82%, kurang lebih itu 81,9% gitu ya, sedikit lebih tinggi dari pemilihan legislatif yang juga 81% yang lebih gitu ya. Nah, apakah dia akan semakin naik atau tidak gitu? Jangan-jangan memang karena tadi banyak faktor gitu ya, karena mager terutama generasi muda tidak terakomodir isunya gitu ya, sehingga akhirnya tidak datang ke berpartisipasi dalam pemilih, sehingga partisipasinya rendah gitu. Dan kemungkinan ketika siapapun yang terpilih itu malah tidak mewakili aspirasinya, tidak mewakili keinginannya, sehingga ya notabene kalau kita katakan yang rugi siapa? Yang rugi sebenarnya tidak hanya mereka, tapi juga kita secara keseluruhan begitu. Nah, memang tantangannya bagaimana mendorong pemilu, pertama pemilu presiden 2024 nanti itu semarak, banyak yang hadir, banyak yang memberikan suaranya, begitu ya, kalau bisa sampai 90%, gitu, seperti zaman Orde Baru, Bung Ali. Orde Ya, Baru itu kan pemilunya selalu di atas 90% ya, dengan ya, cara atau apapun, mobilisasi pakai truk, pakai apa, dikasih kaos kuning, kasus apa, berangkat semua nyoblos begitu. Tapi itu dulu dengan gaya politik yang dulu yang notabene yang masih jauh dari sisi demokratis lah. Sekarang dengan sisi yang mungkin kita harapkan semakin demokratis, kita harapkan juga partisipasinya semakin tinggi, Bung Meldi. ya. Sebenarnya yang dikhawatirkan adalah kelompok anak muda kota, Bung Firdaus, ya, yang sifat individualnya lebih besar dari anak-anak muda di pedesaan. Nah, ini saya kira butuh intervensi pemerintah ya untuk memberikan kesadaran-kesadaran baru bahwa pentingnya partisipasi politik di suatu bangsa gitu ya, termasuk di Republik Indonesia ini. Tentunya membangun sebuah kerangka pikir atau paradigma politik nih di anak muda nih penting, Bung Firdaus. Jadi paradigma yang benar dalam melihat bangsa ke depan itu termasuk datang ke TPS gitu ya. Jadi di anak-anak muda kota inilah yang harus dibanjiri dengan urusan membangun perspektif, membangun kesadaran tentang politik Indonesia masa depan. Sedangkan di pedesaan saya pikir masih ada suatu rasa malu ya ketika ada kita yang tinggal di desa itu nggak datang ke TPS itu menjadi sebuah eh, rasa malu secara sosial gitu, Bung Firdaus. Jadi persoalan ini saya kira tidak akan muncul di pedesaan
tapi akan lebih banyak muncul di perkotaan. Ya, memang menarik minat generasi muda, terutama di sisi urban ya. Saya pikir itu juga menjadi tantangan, baik itu KPU sebagai penyelenggara pemilu, ataupun juga para kontestan pemilu sendiri, baik itu pasangan, ataupun juga partai atau koalisi partai politik. Menjadikan ajang pemilu ini semakin menarik, penuh dengan apa namanya atraktif, penuh dengan sesuatu yang menantang generasi muda, itu mungkin bisa membangkitkan animo mereka untuk apa namanya kedatang dalam pemilu nanti, Bung Meldi, terutama untuk pemilu Pilpres ya 14 Februari ya 2024 kalau tidak salah. Tetapi kalau kita mau coba refleksikan, kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ya Bung Meldi ya, kita mulai diramaikan dengan situasi kampus-kampus ya, mulai dari UI, kemudian UGM, gitu ya. Kemudian juga beberapa kampus yang lain yang menyusul, kita harapkan nanti Bandung, kemudian di daerah Surabaya, Jawa Tengah gitu, Makassar, di Sumatera Utara, dan seterusnya, dan daerah-daerah lain gitu ya, itu juga semarak bisa mencalon masing-masing kandidat pasangan capres atau cawapres untuk berbagi pengetahuan atau paling tidak mengkonfirmasi ide-ide apa saja atau program-program apa saja mereka tawarkan sehingga itu bisa menarik minat para generasi muda gitu. Dan saya pikir harus dipercepat akselerasinya gitu ya, diperbanyak forum-forumnya sehingga generasi muda kita punya gitu ya, punya perspektif yang semakin baik, punya ketertarikan yang semakin kuat, bahkan punya keinginan untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024. Entah nanti sekedar mencoblos saja atau bagian dari kepanitiaan yang seperti yang kita harapkan. Jadi pemilunya generasi muda untuk 2024 nanti. Harapan kita kan begitu ya Bung Medi gitu ya. Iya. Nah, dalam rangka membangun itu Bung Medi, mau tidak mau kan kita juga dorong misalnya kira-kira apa sih isu-isu yang menarik buat mereka, hal-hal apa yang menarik untuk mereka gitu sehingga mereka tidak tertidur, mereka tidak mager gitu ya. Dan ini yang harus dicari kira-kira kliknya atau apa ya, atau triggernya, dan masing-masing pasangan penyelenggara pemilu atau kandidat juga harus bisa membangkitkan tanda kutip ya libido anak muda untuk bersemangat ikut pemilihan suara, Bung Aldi. Ini safari politik Bung Firdaus ya, safari politik yang dilakukan di tingkat kampus ini memang akan mendorong, menstimulasi ya anak-anak muda untuk terlibat di politik. Nah, safarinya harus intensif, hanya enggak seminggu nanti libur lagi 2 minggu, enggak ya. Kalau bisa tiap minggu ada safari politik di kampus-kampus, karena bagaimanapun kampus adalah tempat netral untuk para presiden untuk mengutarakan pendapatnya, dan di kampus juga diberi keterbukaan bagi anak-anak muda untuk hadir dan terlibat di situ. Dibanding kalau kita mendorong ormas-ormas pemuda untuk melaksanakan itu. Ada masalah kalau di ormas pemuda, masalah polaritas apa segala macam bisa terjadi di situ. Nah, untuk itu saya kira KPU harus bekerja sama dengan kampus-kampus ya, dengan mengadakan saya kira 2 kali dalam seminggu untuk safari politik di kampus-kampus. Agar apa? Agar anak muda kita atau para kaum muda yang apatis, kaum muda yang belum mendapat energi atau ide-ide atau pikiran-pikiran tentang politik, dia terstimulasi dengan pikiran-pikiran politik, akhirnya dia menganggap bahwa pemilu itu penting bagi anak-anak muda karena itu sangat menentukan arah bangsa ke depan, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi satu hal yang bisa menghubungkan generasi muda dengan pemilu adalah isu-isu atau persoalan-persoalan yang menjadi kedekatan dengan mereka gitu. Nah, kalau kita bicara lokusnya atau tempatnya, mostly generasi muda itu terutama untuk di sisi urban ya atau perkotaan itu kan masih berada pada level ya, terutama generasi Z lah ya. Generasi Z itu kan masih mahasiswa atau ya dalam keikutan apa ya, masih dalam belajar begitu ya gitu. Jadi lokus-lokus lah yang kita datangi gitu. Kemudian yang kedua tentu kita harus coba mendekatkan mereka dengan isu-isu yang menjadi persoalan-persoalan mereka. Nah, carilah isu-isu yang menjadi kedekatan dengan persoalan mereka. Walaupun sekali lagi kalau kita lihat ya Bung Meldi ya, dalam beberapa putaran yang semi mahasiswa lah tanda kutip ya, di UGM kan juga karena ada penyelenggaranya gitu. Walaupun difasilitasi oleh kampus UGM, Visipol dan segala macam. Begitu juga di UI, begitu ya. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari ajang tersebut, lebih banyak memang masih agak tanggung ya tanda kutip ya dari tema atau topik-topik yang dimunculkan Bung Meldi ya gitu. karena terbatasnya waktu, terbatasnya segala macam gitu. Nah, kita juga berharap nanti ketika event-event di kampus ini gitu itu tema-tema atau topiknya semakin mengerucut, semakin tajam gitu ya,
isu-isu yang memang bisa membangkitkan gairah anak muda untuk terjun atau berpartisipasi dalam politik. Contoh misalnya isu-isu lapangan kerja, kemudian isu-isu tentang harga, isu-isu tentang penegakan hukum, toleransi, kebersamaan, isu digital gitu ya. Dan itu yang saya lihat kalau dari jejak pendapat gitu ya, itu adalah isu-isu yang menjadi makan atau perhatian mereka begitu. Nah, perbanyaklah porsi-porsi isu tersebut gitu ya. Sehingga mereka juga merasa, oh iya, ketika nanti kami bekerja, kami bagian dari masyarakat atau kami memilih pemimpin, isu-isu atau persoalan yang menjadi concern kami itu terwakili atau bisa diperjuangkan di dalam pemerintahan pemilih. Jadi saya pikir ini juga yang menjadi salah satu resep ya, kalau ingin membangun kontribusi atau partisipasi anak muda yang semakin baik, semakin sumringah di dalam pemilu 2024 nanti, Bu. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bu Meldi, tetap semangat, salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.